Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinta Adlia Putri dari kelas 4 APG SD dengan nomor MPM 042. Di sini saya akan meresum materi dari kelompok 1 dan 2. Yang pertama adalah pengertian media pembelajaran. Media itu secara etimologis berasal dari bahasa Latin medio atau medius yang merupakan bentuk atau jamak dari kata medium yang berarti pengantar atau perantara. Jadi media itu adalah merupakan medium atau perantara. Sedangkan dalam bahasa Arab itu media itu perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Secara khusus media dapat diartikan sebagai alat atau sarana komunikasi yang digunakan sebagai perantara atau pengantar pesan yang berisi informasi dari sumber ke penerima pesan. Dikaitkan dengan pembelajaran, media dimaknai sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi berupa materi ajar dari pengajar kepada peserta didik sehingga peserta didik ini menjadi lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, dan media ini menjadi sarana memudahkan peserta didik untuk lebih mengerti materi yang akan disampaikan. Dan media ini membuat peserta didik menjadi lebih excited dalam ingin mempelajari materi yang akan disampaikan. Menurut Fleming 1987 menyatakan media berfungsi untuk mengatur hubungan yang efektif antara dua pihak, yaitu siswa dan isi pembelajaran. Selanjutnya adalah Tuheru 1988 menyatakan bahwa media pembelajaran adalah bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi komunikasi edukasi antara guru dan siswa ini dapat berlangsung secara tepat guna dan berdaya guna. Menurut Arzad 2002 mengemukakan istilah medium sebagai perantara yang mengantarkan informasi antara sumber dan penerima. Kemudian ada ruang lingkup media pembelajaran. Dalam melaksanakan tugasnya, guru ini diharapkan dapat menggunakan alat atau bahan atau perantara ini untuk mendukung proses pembelajaran dari alat yang sederhana sampai alat yang canggih sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Bahkan mungkin lebih dari itu, guru diharapkan mampu mengembangkan keterampilan membuat media pembelajaran itu sendiri. Oleh karena itu, guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pembelajaran yang meliputi. Jadi, guru itu harus kreatif dan inovatif dalam membuat media pembelajaran itu sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, apalagi zaman sekarang sudah canggih, seperti kita ingin membuat media dengan digital maupun alam sekitar juga bisa sebenarnya. Media adalah sebagai alat komunikasi agar lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Itu agar peserta didik tidak merasa bosan dalam belajar. Fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Hubungan antara metode mengajar dengan media yang digunakan. Nilai atau manfaat media dalam pengajaran, pemilihan dan penggunaan media pembelajaran, berbagai jenis alat dan teknik media pembelajaran, dan usaha inovasi pengadaan media pembelajaran. Kedudukan media pembelajaran. Media merupakan salah satu komponen dalam proses pembelajaran sehingga kedudukannya tidak hanya sekedar sebagai alat bantu mengajar, tetapi sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran. Kedudukan media dalam pembelajaran sangat penting sebab media dapat menunjang keberhasilan pembelajaran itu sendiri. Media pembelajaran ini tidak hanya sebagai penyalur pesan, tetapi dapat juga menggantikan sebagian tugas guru dalam menyajikan materi pembelajaran. Media berperan sebagai perantara dalam pembelajaran agar tidak monoton untuk membaca buku saja, harus ada media secara nyata di depan
mata para peserta didik agar lebih dimengerti. Fungsi media. Pada awal mulanya, media hanya berfungsi sebagai alat bantu visual dalam kegiatan pembelajaran, yaitu berupa sarana yang dapat memberikan pengalaman visual kepada peserta didik. Umar Hamalik dalam Arsyad mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kepada kegiatan belajar. Selain itu juga, fungsi media pembelajaran juga dapat membantu peserta didik meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi. Integrasi ICT dalam media pembelajaran. Macam-macam media pembelajaran berbasis ICT tersebut diantaranya teknologi komputer, multimedia, telekomunikasi, dan teknologi jaringan komputer. Sebagai contoh penerapan ICT dalam pendidikan yaitu adanya e-book dan penyelenggaraan ujian secara online. Keduanya menggunakan teknologi ICT yang memudahkan aktivitas pembelajaran di sekolah. Keuntungan dari proses pembelajaran menggunakan media berbasis ICT antara lain meningkatkan kualitas pembelajaran itu sendiri. Kedua, memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran. Yang ketiga, membantu memvisualisasikan ide-ide abstrak. Dan yang keempat itu mempermudah pemahaman materi yang sedang dipelajari melalui media pembelajaran itu sendiri. Sekian resum dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.